Ini sungai di sebelah kiri ini adalah terusan-terusan yang dibuat pada waktu itu kan jalur masih awalnya masih sungai. Bisa tahu seperti apa, kita lihat langsung ke situs-situs yang ada di sini. Di sebelah sananya, emasnya Bu, emasnya ini udah ada detailnya, titik-titik gitu. Iya, ntar jam 8 ada bubar. Oh, itu lontong sayur, saya nasi uduk. Ya, itu untuk Anda. Selamat pagi para pencinta sejarah. Saat ini kita sedang berada di Jalan Kakap, Jakarta Utara. Tepatnya kita di depan galangan VOC. Saya di sini galangan VOC. Kemudian di seberangnya itu ada Museum Bahari. Di sisi belakangnya adalah Sungai Ciliwung. Jadi untuk kali ini kita coba membicarakan mengenai era kolonialisme. Seperti apa? Ikuti terus jejak Jawa Dwipa. Sekarang kita di sisi ujung utaranya galangan VOC, bisa dilihat di sini. Ini adalah peninggalan VOC. Jadi posisinya kita tidak jauh dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi satu sungai ini di daerah Glodok ini itu dibagi, kotanya itu udah dibagi-bagi iya, gitu ya, kayak dipotong-potong gitu. Betul. Jadi sungai itu kalau tanpa di rekayasa menjadi kota, itu adalah sungai yang mengalir dari arah agak hulunya ya, berkelok-kelok gitu ya. Berkelok-kelok hingga muara di sekitar Sabanda. Nah, awalnya sebelum kota Batavia ini VOC Batavia ya, tentu saja kayak gitu, itu dibangun, itu VOC itu sudah membuat suatu benteng atau kota kompak lah ya, itu yang disebut dengan Kastil Batavia. Dulu artinya kota lama, kota awal sekali Belanda membuat suatu fort atau kota Batavia itu adalah di sekitar sini. Kotanya ini emang udah di kota-kota di grid air gitu ya, kayak di Jatinegara lah, di grid. Jadi dari satu aliran sungai dari hulu di sekitar Glodok itu dibentuk grid, dan grid ini menjadi tiga, hampir sama sisi, hampir sama jaraknya. Yang tengah itu adalah yang di sisi timurnya galangan VOC, itu yang disebut dengan Kali Besar. Itu sebenarnya tadinya gede banget ya. Tadinya lebar, dan bahkan dua kapal pun bisa papasan, bisa mondar-mandir papasan. Kalau sekarang kemungkinan lebih kecil, posisinya lebih kecil. Jadi itu adalah waterway yang utama lah pada waktu itu. Kalau kita bayangkan sekarang kemana-mana itu orang naik mobil, naik apa? Sekarang dulu ya pakai kapal kemana-mana ya. Kapal dan kombinasi lah. Kapal dan ada jalan-jalan ya pasti mereka tetap menggunakan kuda, kereta. Logistik mereka masuk lah. Gitu. Masuk lewat kapal itu, tapi di antara bangunan-bangunan kota yang dibentuk grid itu tuh mereka bisa jalan kaki. Ada istilahnya ada boulevardnya. Kalau kita tepat di sisi utaranya itu adalah kanal-kanal zaman dulu yang
yang dibuat sebagai transportasi pada waktu itu. Tadi posisi galangannya itu dekat banget sama Sunda Kelapa, dia di pinggir ya, hampir di ujung, kemudian dia itu persis di tepi waterway yang utama, kali besar. Jadi bisa dibayangkan kapal-kapal yang dari jauh interkontinental lah ya, antar benua, kemudian juga kapal-kapal yang mengeksplor Maluku lah katakanlah kayak gitu, itu tuh di repairnya di galangan inilah. Di repair ini kan galangan. Itu dulunya mungkin juga buat parkir kapal yang mau dibenerin gitu mungkin tidak. Kapal gede itu di sekitar pasti di Sunda Kelapa, tapi jika perlu di repair dia beberapa supportingnya itu adalah di galangan VOC. Kurang lebih kayak gitulah ya ininya. Pasti kita semua pernah lihat di literasi sejarah dari zaman kita sekolah dulu. Awalnya itu Belanda mendatangi Nusantara pada waktu itu, pada awal sekali adalah Cornelis de Houtman. Awalnya tidak langsung ke Jakarta, tapi di Banten dulu. Itu di akhir tahun 1500 sebelum tahun 1600. Pada saat itu masih berupa maskapai-maskapai perdagangan dari Belanda. Sedangkan beberapa tahun kemudian itu dari maskapai-maskapai di perdagangan di Belanda itu membuat suatu perkumpulan atau yang disebut dengan Verenigde Oost-Indische. Di Glodok dia pecah tiga tuh, jadi kota air lah ya, kota air ini. Jadi sangat terasa sekali kota tua itu. Kalau kita yang pernah ke Eropa itu seperti konstruksi kota di Eropa gitu. Ya. Seperti persis ya kayak gitu. Jadi dia itu akses ke kantor-kantornya atau hunian-huniannya pada waktu itu adalah melalui kanal-kanal besar. Selalu ada kanal. Ya. Nah, ini sungai di sebelah kiri ini adalah terusan-terusan yang dibuat pada waktu itu kan jalur awalnya masih sungai. Kali Batavia agak di tengah muara ya. Jadi dia dikelilingi air. Jadi dia masuk ke arah kalau mau menuju Museum Fathahillah sekarang atau balik kotanya zaman dulu itu tuh ada jalan yang kemarin kita lewati tuh dia benteng pertamanya lah sebelum bangunan Jan Pieterse Koen itu bikin kota Batavia yang paling yang lebih gede pada waktu itu tuh mereka sudah bikin suatu benteng Kastil Batavia dulu yang sekarang sih sudah tidak ada. Sisa-sisanya ada, kapan-kapan kita akan menunjukkan. Nah, sekarang kita posisinya di tepi timur dari galangan VOC, tepatnya persis di tepi Sungai Ciliwung. Ini kita di belakang monumen dengan suatu bentuk monumen jangkar asli pada zaman dulu, jadi dari kapal-kapal yang digunakan pada zaman dulu di awal tahun 1600. Jadi bisa kita bayangkan dulu mereka lalu lintas laut dari Eropa menuju Pelabuhan Sunda Kelapa dan akses yang lebih ke dalam suatu kota itu adalah jalur utamanya adalah Sungai Ciliwung yang seperti yang kita lihat ini dengan sambungan-sambungan kanal-kanal untuk masuk di sisi kota Batavia zaman dulu. Zaman Batavia ini berlapis-lapis. Zaman sebelum VOC udah ada benteng ya. Ada bahkan ada Batavia, ada kota Batavia, ada
kota Batavia yang baru, kota baru yang Jakarta. boleh dibilang, iya betul. Artinya dia pusat kotanya itu sudah di daerah Istana Negara sekarang, daerah gedung Kementerian Keuangan, lapangan Benteng. Itu sudah, kalau zaman dulu kita ngomongin VOC Batavia, kita batasi bahwa itu tuh batas paling selatannya sampai Glodok. Sampai sudah berapa jaringan lah ya? Iya betul, sampai di situ. Itu adalah Kotanya cuma segitu. kotanya gitu. Dan kanan kirinya itu batasnya kanal. Di luar itu Tanah kosong. bukan tanah kosong. Oh, Daerah pertanian yang atau perkebunan yang dibuat untuk hidup mereka gitu. Jadi seperti dilihat sekarang, sungai ini tidak ada aktivitas apa-apa, dan alhamdulillahnya sungai ini sekarang udah bersih ya, nggak ada sampah, nggak ada apa. Ini kelihatan lebar sekali. Jadi pelabuhannya di sana. Jadi kapal-kapal yang perlu di repair apa itu di sini, dan disinilah bisa dibayangkan dulu tuh hilir mudik kapal-kapal yang lebih kecil lah untuk masuk ke kota Batavia. Sedangkan kalau kapal-kapal besarnya tetap di pelabuhan Sunda Kelapa. Sedikit tadi kita lanjutkan tentang lapisan-lapisan kota pada waktu itu. Awalnya itu benteng Kastil Batavia. yang sekarang udah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Tapi Posisinya sisanya masih ada ya? masih ada. Ini Kita perlu kunjungin. datangin ya? Kita perlu kunjungin. Kalau dinding bentengnya saya kurang tahu, tapi sebagian dari bentengnya itu masih ada. Itu sangat tinggi sekali, itu masih bisa berjaya. Nah, posisinya di mana? Posisinya dia itu berseberangan di timurnya Menara Sabanda, Menara atau Museum Bahari sekarang. Seberang sungai. Paling selatannya itu sudah menempel dengan tol Rio itu ya? Iya. Kalau dari Bandar ke arah itu melewati. Itu adalah udah batasnya Kastil Batavia. Jadi awalnya kan mereka kan berdagang kan perlu tempat untuk bis ya, stasiun bis. Kemudian untuk apa ya berberadaban di situ, memanage operasi mereka, dan juga membuat tempat yang aman. Makanya bentuknya itu benteng. Jadi kalau kita melihat literatur sejarah dan sumber-sumber sejarah dari para ahli sejarah juga, jadi bisa kita bagi beberapa masa kolonialisme Belanda pada waktu itu. Dari awalnya adalah eksplorasi atau penjelajahan dari 1-2 maskapai, kemudian mendirikan suatu dari Belanda ini daripada masing-masing maskapai ini bersaing yang akhirnya tidak sehat, mereka membuat suatu perkumpulan kamar dagang, yaitu VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company. Pada dasarnya pada era dari awal 1600 sampai akhir 1700 itu adalah era VOC. Jadi pada waktu itu sebenarnya kalau kita melihat penjajah, konteksnya lebih ke maskapai perdagangan. Jadi mereka itu adalah mencari komoditas dari Nusantara. Awalnya tentu kita semua tahu rempah-rempah dari Maluku itu dieksplorasi, dikuasai, kemudian diperdagangkan di Eropa. Nah, jadi pada masa 200 tahun awal VOC itu pada dasarnya adalah perdagangan komoditi yang dihasilkan di bumi Nusantara. Nah, dari awal 1600, 20 tahun kemudian, atau Gubernur Jenderal yang keempat, yaitu Jan Pieterszoon, itu tuh barulah kota VOC Batavia itu dibangun. Tapi kalau kita bayangkan VOC Batavia yang ada si galangan kapal ini, mesti dibuat oleh VOC Batavia kan? Betul, oleh VOC, zaman VOC. Jadi kalau kita dudukan lagi di masa itu, di sekitarnya ada kastil, udah nggak ada ya? Kastil itu baru nggak ada setelah 1800. Oh, setelah jadi era masih ada Bedos. dong ya? Masih ada. Jadi
si galangan ini ada di seberang kalinya Kastil ya. Betul, yang belum ada malah Menara Sabandar. Baru itu malah. Menara Sabandar itu termasuk baru kan 1839. Kenapa itu baru? Karena pada waktu itu fungsi pengatur lalu lintas itu ada di Kastil Batavia. Yang gede ya. Otaknya lebih gede dan otaknya di benar-benar di jelas dia tengah. pertahanan ya, Ya. fasilitas pertahanan militer. Jadi karena era VOC selesai, kemudian kota Batavia ini sudah tidak memenuhi syarat lagi, sehatlah sudah tidak sehat lagi untuk bermukim dan beraktivitas di situ. Kota ini berkembang, kemudian berpindahlah ke kota baru. Jadi kalau kita bayangkan Batavia VOC kita masuk dari laut, itu kita ketemu Sunda Kelapa dulu. Sunda Kelapa. Habis itu ketemu kastilnya nih, pertahanan. Kastilnya. Di sebelah kastil ada galangan kapal. Galangan kapal di tepi kali besar. Kali besar. Baru masuk ke kota itu. Baru masuk ke kota tengah-tengahnya. Kanan ke kiri itu ada kanal lagi. Kanal lagi dengan jarak yang sama itu ada kanal timur, ada kanal barat. Nah, kita sekarang ada di jembatan di kanal yang dekat dengan Sungai Ciliwung. Ini adalah ujung utaranya galangan VOC. Jadi kalau sekarang namanya ini ada Jalan Kakap. Jadi ini posisinya sangat dekat dengan pelabuhan, dan bisa kita lihat di sini kanal-kanal ini, alhamdulillah ya, dengan pemerintahan DKI sekarang sungai ini menjadi bersih, enak dilihat. Jadi bisa kita bayangkan juga pada waktu itu sungai inilah yang menjadi lalu lintas penduduk kota pada zaman dulu, kota Batavia.